like I woke up from a nightmare because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Yo, what's up? Balik lagi bersama gua di Ari Template di CapCut Creator Agency. Nah, oke, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin JJ sesuai video gua yang di short itu ya. Dan banyak banget yang request itu ya. Nih, bisa kalian lihat ya, udah gua upload nih. Nah gitu, HP gua nge-stuck ya. Nah di sini tuh gue heran ya, di sini cuma like-nya cuma 4, dan buat isi komentar di sini tuh ada 8 komentar ya nih di sini. Ya. Itu udah pada minta di sini Bang DJ ya, menunggu tutornya Bang, bikin tutornya dong Bang gitu ya, banyak banget ya. Padahal di sini tuh kemarin gue tuh mau bikin JJ yang ini nih. Nah, tutor JJ yang ini. Tapi kayaknya kalian nggak ada respon, cuma like doang sampai 24, tapi komentar 0 gitu ya. Gue nggak tahu kalian memang nggak ingin atau nggak kurang serak aja sama JJ kayak gini nih. Anjir. Bentar ya. Nah, JJ kayak gitu gue nggak tahu sih sebenarnya kalian memang nggak suka atau gimana gitu ya. Tapi itu sebenarnya itu bagus ya, dari soundnya aja tuh, soundnya Kane. Terus lagi viral banget kan itu di TikTok, mungkin kan sering lihat gitu ya di FYP beranda kalian ya. Tapi kalian nggak ada respon. Tapi ya udahlah, berhubung kalian responnya video ini, jadi gue langsung aja bikinin tutornya. Buat langkah pertama, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian yang baru mampir ke channel ini ya, jangan lupa ya dibantu subscribe-nya, like, komen, dan dibantu share ke teman-teman kalian ya. Nah, oke guys, di sini tanpa banyak bacot lagi, langsung aja tegas ke tutorialnya. Buat langkah pertama, kalian masukin aja satu buah foto dengan ukuran 9:16, dan di sini buat bahan-bahan editnya seperti biasa udah gua siapin di deskripsi. Nah, di sini langkah pertama bisa kalian tarik aja sampai titik bit yang kedua. Ya, di sini bisa kalian pasin dengan titik bit yang kedua. Nah, kalau udah kalian buat skalanya bisa ubah di 105 guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist saja. Nah, setelah itu bisa kalian salin ya. Nah, terus kalian ambil bagian sebelah kiri, terus kalian ubah tracknya menjadi overlay. Nah, setelah itu bisa kalian pendekin sampai 2,0 sekon ya. Nah, 2,0 sekon ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe dulu di awal dan di akhir. Di overlay ya ngasihnya. Nah, kalau udah kalian kembali lagi di keyframe pertama di foto overlaynya. Nah, setelah itu kalian cari aja yang sesuaikan, menu sesuaikan ini ya, menu sesuaikan. Di sini tuh kita bakal kasih awalan yang pokoknya bagus banget lah, style banget gitu ya. Belum pernah gua bikinin di video gua ya. Pokoknya kan harus simak baik-baik. Nah, buat kecerahan di sini ya, kecerahan ini kalian bikin min ya, bikin min. Buat kontras itu kalian bikin plus ya. Jadi kalau gua bilang min itu berarti mentok ke kiri. Kalau gua bilang plus berarti mentok ke kanan gitu ya guys ya. Nah, buat ini saturasinya ini kalian bikin min, cahayanya kalian bikin min juga ya. Pertajamnya kalian bikin plus ya. Nah, terus buat bayangannya kalian bikin min gitu ya. Berarti ini konsepnya ya, konsepnya min plus min saturasi tadi apa tadi? Saturasi tadi nggak gua ubah kah? Bentar kan? Min plus ini min, cok.
min ya. Saturasinya jadi min ya guys ya, saturasi min, cahayanya plus ya. Cahayanya plus. Oh enggak ya, benar ya guys ya. Ini tadi min, ini tadi plus. Ini min, ini cahayanya plus, petajam plus, dan bayangannya min. Nah, jadi konsepnya itu ya, ingat-ingat konsepnya ini dicatat ya. Buat kecerahan itu min, buat kontras itu plus, buat saturasi itu min, terus buat cahaya itu min, pertajam plus, dan bayangan itu min ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Nah, setelah itu bisa kalian checklist saja. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi ke airan, keyframe terakhir. Kalian sesuaiin lagi nih. Nah, di sini tuh tinggal kalian balik aja yang plus jadi yang min jadi plus, yang plus jadi min gitu ya. Kayak gini contohnya. Dari kecerahan dulu ya, dari kecerahan. Ini kan min, kita ubah jadi plus ya. Terus buat kontras ini kan plus, berarti kita ubah jadi min. Nah, buat yang saturasi ini aja yang beda. Yang saturasi ini kita kembaliin di 0. Nah ya. Nah, jadi buat cahaya ini min, kita ubah lagi ke plus. Pertajam ini plus, kita ubah menjadi min ya. Terus buat bayangannya ini min, berarti kita ubah jadi plus. Nah, jadi kayak gini ya coy ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist saja. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke menu campuran. Nah, setelah itu kalian cari pencet aja yang bergelap ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini kan pergi lagi ke awalan banget gini ya. Terus kalian pilih efek. Kalian cari aja efek di menu kartun ya. Yang namanya itu ini. Komik hitam putih ya. Kalian cari aja di menu pencarian ataupun di menu kartun ya. Nah, di sini berhubung gua ada favoritin jadi langsung aja gua pilih ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu buat objek itu bisa kalian pilih yang overlay. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian sesuaikan. Terus buat ini tekstur ini itu kalian bikin 0 aja ya. Terus buat filter itu biarin 100. Nah, jadi ini kita pasin kira-kira sampai ini kan merah nih, ada merah-merah nih ya. Nih, ada merah-merah karena itu batas overlay ya. Kalau kalian belum tahu ya. Ini nih tuh overlay yang tadi loh, yang ini loh. Nah, yang ini. Nah, jadi buat efek itu kalian pasin dengan overlay ataupun garis merah yang di atas ini ya. Ataupun kan lebihin dikit lah, lebihin dikit dari garis merah. Kan garis merahnya tuh ini ya. Jadi kita lebihin dikit sekitar segini ya. Nah, kayak gitu. Jadi diantar kayak gini jadinya. Nah, gitu. Wah, kece nggak tuh? Wah, kece banget sih ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian tambahin aja foto overlay ya, foto overlay untuk foto yang kedua. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat fotonya ya di overlay. Nah, di sini jangan lupa buat skalanya itu kalian ubah di 100 ya. Tadi kan buat yang foto yang ini itu kan 105. Nah, tapi berhubung ini di overlay, ntar kita kasih animasi, jadi kita kasih skalanya itu di 100 ya guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist saja. Nah, di sini kalian cari aja ya di titik bit ke 1 ini ataupun di lurusan transisi ini ya, foto 1 dan foto 2. Kalian pasin dulu. Nah, setelah itu ya bisa kalian pentokin sampai titik bit yang ke 11 ini ya, titik bitnya ke 11 ini. Jadi kalian hitungnya ini titik bit 1, ini titik bit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11 ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat di sini ada durasinya 5,3 sekon ya. Di sini buat apa namanya? Durasi 5,3 sekon ini nggak bisa jadi patokan ya. Ini tergantung sound kalian masing-masing ya guys ya. Di sini nggak bisa jadi patokan. Di sini tuh cuma awalannya ya gitu. Jadi ya kan awalan sound kan beda-beda ya. Ntar buat dari titik bit 1 ke 11 itu kan beda-beda. Ada yang 6,3 ataupun 4,3 kan itu kan pasti beda-beda ya. Nah, di sini tuh buat yang jadi patokannya itu tambahannya ya. Di sini tuh ditambah buat 5,3 sekon kita tambah 1,1 sekon ke kanan ya, ke kanan, ingat ke kanan. Jadi 5,3 sekon ditambah 1,1 sekon itu jadinya hasilnya 6,4 sekon ya guys ya. Jadi kita geser ke kanan fotonya sampai ke 6, bentar, tadi berapa ini? 5,3 jadi 6,4 sekon.
Kita pasin dulu. Nah, di sini ya 6,4 skon. Nah, kalau udah langkah selanjutnya di sini kan udah kita geser ke kanan. Nah, langkah selanjutnya di sini kita geser ke kiri, tambahin 3,4 skon ya. Ya guys ya. Jadi gini kita tambah 6,4 skon ditambah 3,4 skon ya guys ya. Nah, jadinya 9,8 skon ya guys ya. Kita tambah sampai 9,8. Bentar, 6. Bentar, kok nggak pas gitu ya guys ya. 6 tambah 4 tambah 3,4. 3,4 ini titik ke 11. Iya, tambah 3. Bentar coy, bentar. Iya coy, bener ya guys ya. Di sini tuh buat ke kanan kita tambahin 1,1 skon jadinya 6, berapa tadi? 6,4 ya guys ya. Nah gini udah 6,4 nih ya, bisa kalian lihat. Nah kalau udah di sini buat ke kiri kita tambahin menjadi 9,8 skon. Nah di sini 9,8 skon ya guys ya. Nah oke guys, buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin aja animasi dulu ya. Di menu combo kalian cari aja yang namanya itu perbesar dan pantulkan ya. Mana nih perbesar dan pantulkan nih? Nah ini ya guys ya. Buat durasinya kalian pentokin aja. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pasin di titik bit pertama ini ya, ataupun di akhiran foto pertama. Kalian kasih keyframe. Setelah itu bisa kalian pergi ke menu campuran, kasih keyframe lagi. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe lagi, ataupun langsung turunin aja opasitasnya ini menjadi 0 ya. Harus mepet banget gini ya, mepet banget kayak gini. Kalian mau ikutin aja cara ini ya guys ya. Nah kalau udah, langkah selanjutnya di sini kalian bisa langsung aja pergi ke titik bit yang ke 11 ya. Ya, ke titik bit ke 11. Di sini kalian langsung aja pergi ke menu campurannya ya. Kalian kasih keyframe. Setelah itu bisa kalian geser, mepetin kayak gini. Nah setelah itu bisa kalian turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa checklist. Nah jadi bagian ini udah hilang nih, hilang ya. Buat di sini ada lagi, hilang, ada lagi, hilang gitu ya. Nah itu konsep cara ngilangin foto di overlay gini ya guys ya. Jadi kita tuh cuma ingin nimbulin yang cuma di batas ini aja ya, di yang di antara keyframe ya. Buat yang ini tuh nggak ada gitu ya. Buat yang di sini pun nggak ada gitu ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi aja langsung ke titik bit yang kelima. Kalian kasih keyframe dan kalian perbesar kayak gini lah, sekitar segini lah ya. Ada sampai keluar bayangannya lah kiri kanannya ini ya guys ya. Nah kalau udah di sini kalian langsung aja kasih keyframe di 3 titik bit ini ya guys ya. Nah oke guys, kalau udah kalian tambahin keyframe di setiap titik bit 3 ini tadi ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi aja langsung ke titik bit ke 6. Kalian kasih keyframe dan kalian perbesar aja ya. Perbesar aja sekitar segini nih. Nah, kalau udah di sini bisa kalian kasih aja grafik di antara titik bit 5 dan 6. Buat grafiknya itu yang masuk sana. Nah, setelah itu kalian langsung aja pergi ke titik bit ini yang ke ini berarti perbesar aja banget ya. Sekitar seginilah. Nah, setelah itu kalian pergi aja ke titik bit yang ke-7. Kalian kasih keyframe. Nah di sini kita tuh kasih pantulan hentakan ya, seperti biasa lah ya, kalian pasti udah tahu lah yang sering nonton konten gua ya. Kalian kasih keyframe di tengah-tengah di antara keyframe, terus samping bagian kiri dan bagian kanan kalian kasih keyframe. Setelah itu buat bagian yang kiri tadi itu kan geser aja ke pojok kanan bawah, dan buat keyframe tengah ini biarin, langsung aja fokus ke keyframe yang bagian kanan tadi kita geser ke pojok kiri atas. Nah setelah itu kalian langsung aja kasih keyframe di bagian sebelah kanan, bagian sebelah kanan. Nah buat bagian yang ini nih
sebelah kanannya keyframe yang lurusan titik bit ke-6 itu biarin aja ya, nggak usah tambahin keyframe. Nah, langkah selanjutnya di sini kan kalian bisa pergi ke keyframe lurusan titik bit ke-7 ya. Kalian langkahi satu keyframe, hapus, langkahi satu keyframe, hapus. Nah, di sini kan ada dua bagian nih, 1 sama 2 ya. Ya guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian tambahin aja 2 keyframe dengan jarak yang sama ya. Kalian kira-kira aja, nggak usah diukur pakai meteran, oke? Ntar ribet juga kalau kalian ukur pakai meteran. Nah, setelah itu bisa kalian pergi aja langsung ke titik bit sebelahnya ini. Kalian lakuin aja hapus tambah. Keyframe sebelahnya lagi hapus tambah. Pokoknya kalian lakuin aja hapus tambah kayak gini. Nah, terus buat keyframe yang ini tadi, kita bisa langsung aja cepit buat kiri kanannya. Dan buat yang di tengah kita lakuin hapus tambah. Nah, oke. Buat langkah selanjutnya di sini bisa langsung aja pergi ke titik bit yang ke berapa ini? Ke 7, 8, ke 9. Ke titik bit yang ke 9 ya, guys ya. Ke titik bit yang ke 9. Kalian kasih keyframe dan kalian perkecil aja buat fotonya sekitar segini. Nah, setelah itu kalian pergi aja ke titik bit di antara titik bit yang ke ini nih, 10 dan 11 ya, di antara titik bit 10 dan 11. Kalian kasih keyframe kalian langsung aja perkecil buat fotonya sekitar segini. Dan terus buat yang di lurusan titik bit yang ke-11 ini ataupun yang udah ada keyframe dari menu campurannya ini ya guys ya. Ini bisa kalian kasih keyframe di luar menu campuran ya. Dan kalian perkecil aja buat fotonya sekitar segini ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kan ada kan titik bit yang belum ada keyframe-nya nah, jadi tinggal kalian tambahin aja keyframe-nya di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya ya guys ya. Nah, oke coy, kalau udah, nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi aja ke tengah-tengahnya sini ya. Ke tengah-tengah di antara titik bit 7 dan 8 kalian kasih keyframe dan kalian geser aja buat fotonya ke atas. Di sini juga di antara titik bit 8 dan 9 kasih keyframe dan geser aja fotonya ke atas. Terus ini juga 9 10 dan 9 dan 10 kalian geser aja ke atas. Terus di sini kan udah ada tuh keyframe di tengah di antara 10 dan 11, langsung aja kalian geser ke atas buat fotonya. Nah, terus buat keyframe yang di setiap lurusan titik bit yang ke ini ke 7 itu bisa kalian geser aja buat fotonya untuk ke bawah. Terus buat keyframe lurusan titik bit yang ke 8 kalian geser ke bawah. Terus buat keyframe yang lurusan titik bit ke 9 kalian turunin ke bawah. Keyframe titik bit ke 10 turunin ke bawah. Dan buat keyframe ke 11 kalian kasih ke bawah juga, turunin ke bawah. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja buat grafiknya. Nah, buat grafiknya itu seperti biasa yang keluar 2 dan masuk 2 ya guys ya. Nah, oke guys, kalau udah lanjut aja fokus ke titik bit yang di tengah, yang di antara titik bit 7 dan 8 ini ya. Itu bisa pergi ke menu dasar kalian ya. Terus kalian putar aja buat fotonya di min 3 ya. Ke min 3. Terus lanjut lagi ke keyframe tengah-tengah di antara 7 dan 8 dan 9 kan geser ke positif 3. Jadi dia tuh min 3, positif 3 dan ini juga yang di tengah min 3 dan positif 3 gitu ya. Jadi dia tuh balik-balikan gitu ya. Min 3, positif 3, min 3 dan positif 3 gitu ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya bisa kalian checklist. Nah, terus lanjut ke sini ke awalan tadi. Di sini buat langkahnya itu sama aja kayak yang di tadi ya guys ya. Cuma bedanya di sini kita nggak kasih fotonya tuh nggak kita putar ke min 3 ataupun ke positif 3 ya. Kita langsung aja geser-geser ke atas kayak gini ya. Nah, kayak gini sampai di antara titik bit 4 dan 5. Nah, terus kita kasih aja di buat keyframe yang di keyframe lurusan titik bit pertama itu bisa kalian geser ke bawah. Bentar, ini tuh agak-agak emang cok.
Nah, buat keyframe yang lurusan tipit pertama ini kalian geser ke bawah. Terus buat yang keyframe lurusan tipit kedua kalian geser juga ke bawah. Keyframe lurusan tipit ketiga kalian geser ke bawah. Keyframe lurusan tipit keempat kalian turunin ke bawah juga. Keyframe loh. Ini tuh belum ada keyframe-nya tuh di tengah ini tadi, astagfirullahaladzim. Nah, baru ini keyframe lurusan tipit keempat kita turunin ke bawah. Dan keyframe lurusan tipit kelima ini turunin ke bawah. Nah, kayak gitu ya guys ya. Nah, di sini grafiknya itu sama aja ya. Yang keluar 2 dan masuk 2. Nah, kalau udah di sini ya. Oke, kalau udah langkah selanjutnya di sini tinggal kita fokus aja sama titik bit yang ini nih, yang ini nih ya, yang ini. Buat foto yang ketiga ya, coy ya. Nah, kalian masukin aja buat foto overlay buat foto ketiga kalian, oke? Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat foto yang ketiganya ya, coy ya. Di sini buat skalanya jangan lupa kita ubah di 100 ya guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah, buat langkah pertama di sini bisa kalian pasin dengan titik bit terakhir ya. Dan titik bit yang ke berapa ini? Yang ke-11 ya tadi ya, dari foto yang kedua ini kan berarti titik bit ke-11. Ataupun kalau kalian ngitungnya dari sini dari akhir, ini berarti titik bit yang ke-6 gitu ya. Nah, di sini seperti tadi lah ya, kita tambahin di sini kan buat ukuran awalnya ini kan 2,6 sekon ya. Kita tambahin 1,1 sekon, jadinya berarti 3,7 sekon ya. Nah, di sini 3,7 sekon. Nah, 3,7 sekon ini kita tambahin ke kiri menjadi 3,7 sekon ditambah 3,4 sekon ya guys ya. Bentar, kalau kalian bingung ya, kalian bingung ini ya, bisa langsung aja pakai kalkulator ya. Gua aja bingung coy. 3,7 ditambah 3,4. Jadinya 7,1 sekon ya guys ya. 7,1 sekon. Nah, di sini udah pas. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih aja animasi yang sama ya, yang perbesar dan pantulkan. Loh, mana tadi we? Buat durasi kalian pentokin aja guys ya. Nah, setelah itu bisa ke checklist dan kalian langsung aja pergi ke lurusan titik bit ke-6 dari belakang ataupun titik bit ke-7 dari titik bit pertama ini. Titik bit yang ke-11 dari sini ya guys ya. Di sini bisa kalian langsung aja kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-11 ini. Kasih keyframe, pergi ke menu campuran, kasih keyframe dan kalian geser ke sebelah kirinya mepet kayak gini dan kalian turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah, terus buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ini nih, yang ini ya, ke titik bit yang ketiga. Nah, jadi di lurusan keyframe ini kita anggap titik bit pertama ya guys ya. Nah, terus kalian pergi ke titik bit yang ketiga ini, kalian perkecil ya kayak gini. Terus kalian pergi ke titik bit yang ini ya guys ya, ke titik bit yang ini, ke titik bit yang keempat, ke titik bit yang keempat kalian perkecil, tapi jangan pakai gini ya, kita perkecil sekitar kayak gini aja biar kelihatan apa ubinnya gitu loh ya. Nah, setelah itu kalian pergi ke titik bit di antara titik bit yang ke 5 dan 6 ya guys ya, titik bit 5 dan 6, di antara titik bit 5 dan 6 kalian perkecil lagi kayak gini. Dan di lurusan titik bit ke-6 ini kita kasih keyframe dan kalian perkecil aja kayak gini ya. Nah, setelah itu langsung pergi ke menu campuran, kita kasih keyframe juga dan kita turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist.
Nah terus di sini buat konsep giginya itu tuh cukup gampang ya guys ya. Gampangnya kenapa? Di sini tuh kita tambahin dulu buat titik bit yang lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya di sini, jangan lupa ya. Mana lagi nih? Oh ini nih, belum nih. Nah, kalau udah, nah jadi konsep giginya itu kan pergi ke tengah-tengah ya di antara titik bit 1 dan 2 ya. Ingat, aku ngomong saat titik bit 1 dan 2 itu gua nyebutnya dari lurusan keyframe ini di foto yang ketiga. Jadi gua anggap itu titik bit pertama ya. Di sini kita pergi ke titik bit 1 dan 2 di antara 1 dan 2. Kalian geser aja buat fotonya tuh ke atas ya. Terus buat yang ini di antara 2 dan 3 kita geser fotonya tuh ke bawah. Nah terus jadi dia tuh pokoknya atas bawah ya gitu ya guys ya, bolak-balik gitu ya. Jadi ini jadi atas dan yang di sini tuh bawah. Dan yang di sini atas ya. Nah terus buat konsep yang keyframe lurusan titik bit itu ini kan gesernya ke atas ya guys ya, ke atas gitu ya. Jadi ini tuh ke bawah. Jadi dia tuh balikannya, kalau atas kita geser ke bawah gitu ya. Ini kan ke atas, berarti ini ke bawah gitu ya. Ini kan ke bawah, berarti ini ke atas gitu ya. Ini kan ke atas, berarti ini ke bawah. Kan ini kan atas, bawah, atas, bawah, atas ya guys ya. Dan ini bawah gitu ya. Jadi dia tuh gampang ya. Jadi dia tuh sebalikannya, kalau atas tinggal kita geser ke bawah, kalau bawah kita geser ke atas gitu ya guys ya konsepnya. Dan buat grafiknya itu sama aja, yang keluar 2 dan masuk 2 ya. Nah, kalau udah bisa kalian checklist aja. Nah, di sini gua ingetin lagi ya. Bentar aja jelasin pas ngasih efek aja ya. Nah, terus buat langkah selanjutnya di sini kita langsung aja fokus ke efek. Nah, buat efek pertama itu jangan lupa kita kasih efek yang kilauan. Kilauan tuh yang ini. Kalian cari aja di sini tuh udah nggak ada menunya tuh. Di sini tuh gua nyari tuh di menu Natal. Berhubung di sini nggak ada Natal, kalian cari aja di menu pencarian yang namanya kilauan ya guys ya. Bisa kalian checklist. Nah terus pilih objek semua video ya. Setelah itu bisa ke checklist dan kita sesuaikan. Buat kecepatan di sini gua ambil di sekitar 30 dan buat rentang kita ambil di sekitar 50. Dan buat warna kita bikin 0 dan buat ukuran itu bikin 100 dan bersinar itu bikin 0. Nah setelah itu bisa kalian tarik aja sampai titik bit yang pertama ya, ataupun di akhiran foto pertama. Nah setelah itu kita fokus lagi ke foto pertama ataupun foto utama ini. Kita kasih animasi ya. Kita kasih animasi yang namanya itu guncang 3. Di sini gua ingetin lagi, di sini nggak bakal ada efek pro ya. Dan sini sesuaikan dengan tadi yaitu 2,0 sekon ya durasinya. Setelah itu bisa checklist. Nah terus kita fokus lagi ke overlay yang ini, yang pembukaan ini tadi ya, yang pembukaan ini tadi kita kasih animasi juga yang guncang 3 di menu masuk. Oke. Terus buat durasinya kalian pentokin aja di 2,0 sekon. Nah setelah itu kita fokus lagi ke efek. Di sini buat efek kilauannya kan ini udah. Langkah selanjutnya kita kasih efek lagi yang namanya efek guncang. Kalian cari aja di menu klub malam. Nah setelah itu bisa kalian pasin di titik bit yang pertama ini dan di titik bit. Nah ini ada titik bit 2 kan di foto pertama ini. Ini titik bit pertama dan ini titik bit yang kedua di foto yang kedua. Foto pertama, ingat-ingat tuh ya, foto pertama. Nah setelah itu bisa kalian pilih objek semua video checklist dan kalian pasin ini di titik bit pertama. Kalian kasih keyframe dan kalian kecepatannya ini kalian ambil aja di sekitar 10 dan ininya itu intensitas 10 dan kecepatannya itu 15. Nah setelah itu bisa kalian checklist. Nah langkah selanjutnya di sini buat yang di sini guys ya, di akhiran efek bisa kalian kasih keyframe dengan kecepatannya ini kalian naikin di sekitar 80 dan buat intensitas kalian naikin di sekitar 60.
Nah setelah itu bisa kalian checklist. Nah langkah selanjutnya di sini tuh buat penggunaan efek itu cukup simple dan pokoknya simple banget dah. Buat pemula nih kece banget, dikira langsung jadi suhu ya guys ya. Kalian masukin aja efek cermin, kalian cari aja di menu lensa ya. Di sini kalian pasin dengan titik bit yang kedua dan 3 ataupun di titik bit yang pendek ya. Buat objek kalian pilih aja overlay, jangan yang semua video ya. Overlay, ingat nih overlay. Nah terus bisa kalian salin dan kalian kasih di titik bit pendek selanjutnya yaitu di 4 dan 5. Nah terus bisa kalian salin lagi, kita kasih di titik bit yang ke 7 dan 8 ya. Kita pasin dulu dengan titik bitnya. Kalau udah kalian salin lagi dan kita kasih di titik bit yang ke 9 dan 10, kita pasin dulu. Nah kalau udah langkah selanjutnya di sini kita fokus ke tulisan titik bit ke 6, kita kasih efek dan kita kasih lagi efek guncang. Setelah itu kita akan checklist dan kalian pendekin sependek mungkin dulu ya. Dan kita pasin di sini dengan lurusan titik bit dan kita kasih sependek mungkin ini ya. Nih, sependek mungkin ya guys ya, udah nih. Nah, kalau udah kita panjangin ke kanan, kira-kiranya apa? Ini buat sisi kiri dan sisi kanannya itu sama ya buat panjangnya. Setelah itu bisa kalian pilih objek semua video aja ya. Nah, setelah itu bentar, ini semua video tuh, semua video ngaruh nggak nih? Nggak ngaruh coy. Jadi kita kasih aja yang overlay, oke? Nah gitu ya. Nah setelah itu bisa kalian sesuaiin. Buat kecepatan itu naikin 100 dan intensitas kalian naikin di sekitar 80. Nah setelah itu bisa kalian salin dan kalian ganti dengan efek kabur miring. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian sesuaikan. Buat kaputarnya kalian bikin 100 dan buat kaburnya kalian bikin di sekitar 70. Nah setelah itu bisa kalian checklist. Nah langkah selanjutnya di sini buat efek ini ya. Bentar, kita kasih efek distorsi riak dulu di titik bitan. Ini kan titik bit ke 11 ya. Kalian kursornya ini kalian pasin di titik bit ke 11. Terus kalian kasih efek yang namanya efek distorsi riak. Kalian cari aja di menu distro ya. Apa namanya? Bentar, gua lupa anjing. Distorsi ya. Kalian cari aja di menu distorsi yang ini nih. Nah, yang ini ya guys, kalian cari aja distorsi riak ya. Nah terus kalian pasin di ini kayak gini ya. Jadi kan ini kan di tengah-tengah ya guys. Jadi di bagian kiri pas di titik bit ke 10 dan yang bagian kan ini pas di titik bit yang ke 12 ya. Ini ya. Ataupun titik bit yang kedua kalau kita nyebutnya dari titik bit 11 ini menjadi titik bit ke 1 ya. Nah setelah itu bisa kalian pilih objek semua video aja ya. Soalnya ini ngaruh. Ya ngaruh nih ya. Jadi kalian pasin dulu di airan awalan efek distorsi riak. Kalian bikin 0 semua ya buat settingannya ini. Kalian bikin 0. Kalau udah kalian bisa checklist dan kalian kasih aja di airannya juga itu menjadi 0 semua ya. Atau langsung aja tambahin keyframe kayak gini jadi 0 semua ya guys ya. Nah terus kalian pasin di lurusan titik bit yang ke ini, yang ke 11 ya. Kalian kasih keyframe dan kalian setting ya. Buat settingannya ini yang diubah buat ukurannya itu menjadi 25 ya. Bentar, 25. Dan buat kecepatannya kalian naikin di sekitar 10. Harus 10 banget dengan sekitar ya. Terus buat putarnya kalian bikin 100 weh. Nah 100. Nah setelah itu bisa kalian checklist saja. Nah terus di sini bisa kalian kasih grafik. Nah buat grafiknya ini kalian masukin aja yang keluar 2 dan masuk 2. Nah setelah itu bisa kalian checklist dan kalian salin aja sampai 3 kali salinan ya. Sesuai kalian lah, selera masing-masing mau sampai 3 ataupun sampai 5 itu tergantung kalian ya guys ya. Nah langkah selanjutnya di sini kan ada efek cermin ini tadi kan. Efek cerminnya ini bisa kalian salin aja dulu dan kalian pindahin di titik bit pendek nih di sini nih ya. Sehabisnya efek distorsi riak nih. Ini kan nggak ngaruh ya kan efek cerminnya. Di sini bisa kalian ubah lagi menjadi overlay yang foto ketiga ya. Nah di sini kan buat fotonya ini pas dikasih efek cermin kan bagus banget itu kan. Presisi gitu ya, namanya nyebutnya ya gitu ya, bagus lah gitu ya. Bentar tak anjing. Nah ini kan pas ya transisinya itu gila, kayak gimana gitu, itu sesuatu ya. Ntar kalian kiranya lubang kok nggak sesuai gitu ya, gimana ya kalian nyebutnya ntar ya, nggak sesuai inilah ya, nggak sesuai tutorial gitu ya. Itu tuh tergantung foto. Kalau fotonya kalian pas kayak gini ya, pokoknya transisi tuh ya pokoknya kayak gini lah, susah jelasinnya anjing. Nah terus
Di sini buat efek guncangnya ini tadi yang di lurusan titik bit ke-6 bisa kalian salin aja. Dan kalian kasih di sini ya, di awalan di titik bit pertama, di yang akhiran foto pertama ya. Dan efek kabur miringnya juga. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah di sini kita kasih juga yang di lurusan titik bit yang anjing. Ataupun di efek bawahnya distorsi riak ya, terus efek kaburnya juga. Nah, kita ngasihnya nih agak bedanya kemana? Agak bedanya kayak gini. Kita geser lagi ke sini. Nah, gini, jadi kita pasin di sini. Jadi buat bagian kiri dan kanannya itu kira-kira sama. Nah, kayak gini ya guys ya. Terus di sini efek kaburnya juga. Nah, kalau udah langkah selanjutnya di sini kita cari lagi di efek lagi, menu efek. Terus kita cari di menu klub malam. Bentar, klub malamnya buka nggak ini? Bentar guys. Kita lupain aja buat efek tadi, kita kasih dulu kabur miring ini tadi di lurusan titik bit ke-6 kita salin dulu, dan kita kasih di setiap depannya titik bit kedua ya. Dan dimulai dari titik bit kedua maksudnya, dan kita kasih sependek mungkin, dan kita setting buat kaburnya kita pasin lagi di 50. Setelah itu bisa kalian checklist dan kita salin lagi, dan kita kasih di setiap lurusan titik bit. Nah, pokoknya kalian lakuin aja salin dan kalian kasih aja di setiap lurusan depannya titik bit, kecuali yang udah ada kabur miringnya dan guncangnya ini kalian nggak usah kasih lagi ya guys ya. Nah, oke, buat efek kabur miring kan kita senyalinnya kan dari foto yang kedua tuh. Nah, di sini kalau udah kalian ngepasin di foto yang ketiga itu objeknya kalian ubah juga di overlay yang foto yang ketiga ya coy ya. Itu penting, kalau nggak kalian ubah ya percuma dikasih efek kabur miring, nggak bakal ada efeknya gitu, nggak ngaruh gitu loh biar. Jadi kalian harus memperhatiin banget ya. Buat jadi editor itu harus teliti ya, jangan sampai salah ya. Tapi ya gimana, gue tuh pelajaran juga ya sama kayak kalian gitu ya. Tapi di sini tuh gua lebihnya tuh cuma pengen belajar bareng, bisa bareng gitu ya. Jadi kalian jago, gua juga jago gitu ya. Nah gitu, apa yang gua tahu bakal gua share ke kalian, nggak ada yang gua sembunyi-sembunyiin ya guys ya. Nah gitu guys, kalau udah langkah selanjutnya di sini tuh, bentar gua mikir-mikir dulu nih. Oh ya, efek vignette ya, jangan lupa itu untuk mempercantik ya. Kalian cari aja buat efek vignette itu ada di lensa ya. Setelah itu bisa kalian pilih objek yang semua video checklist dan kita sesuaiin di sekitar 85. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian tarik sampai garis hijau kayak gini, dan kalian petokin ke awal dan kalian petokin ke akhir. Nah kayak gini sampai titik bit lah. Nah kayak gini ya. Nah kalau udah guys ya, langkah selanjutnya di sini kalian pergi lagi ke overlay. Kalian pasin di titik bit lurusan titik bit ke-6 dan kalian tambahin overlay 1 yang sama kayak foto yang kedua ya guys ya. Nah oke coy, kalau udah kalian pasin dulu ini buat awalannya ya. Nah kalau udah ini akhirannya juga kita pasin di 1,0 sekon. Nah kalau udah di sini kita bisa lihat buat lapisannya, bener ya, lapisannya ketiga bener, checklist. Nah setelah itu bisa kalian tambahin aja keyframe di awal. Setelah itu bisa kalian pasin sekitar segini ataupun sama besarnya kayak foto yang kedua di keyframe di tulisan titik ke-6 ya. Nah pas ya guys ya, kira-kira segitu, kalian kira-kira aja ya. Terus di sini buat yang di akhir kalian kasih keyframe juga ya. Salah, bagus. Buat yang di sini ya bener ding. Nah terus buat keyframe yang di akhir ini bisa kalian perbesar lagi sekitar segini. Nah terus buat keyframe yang di awal tadi kalian pergi ke menu campuran, kalian kasih keyframe lagi dan kalian checklist. Dan buat yang di akhiran ya, kalian pergi ke menu campuran lagi dan kalian kasih keyframe dan kalian turunin opasitasnya menjadi 0 dan kalian checklist. Nah kayak gitu ya guys ya. Nah langkah selanjutnya di sini, bentar ya, gua mau nyambungin wifi dulu nih. Nah oke guys, di sini gua ada nyambungin wifi ya. Jadi kalian cari aja efek di klub malam yang namanya itu efek astral ya. Di sini bisa kalian cari saja, oke. Nah setelah itu kalian pilih objek dulu nih, kalian pilih objek overlay yang foto yang ketiga ya.
Nah setelah itu bisa kan turunin lagi. Nah kalian pasin dengan titik bit yang ke 11 ya, ngitungnya dari titik bit pertama dari sini ya, ataupun titik bit ke-6 dari sini. Oke. Terus berdurasi durasi efeknya sampai titik bit yang ketiga ya guys ya. Jadi kalian ngitungnya tuh dari terakhir aja biar gampang gitu ya. Terus buat sesuaiin ini buat kecepatannya itu kalian turunin menjadi 10 ya. Terus berentangnya tuh biarin aja 100. Setelah itu bisa kalian checklist aja. Jadi dia itu ada efek bayangannya gitu. Nah gitu lo paham gak sih? Nah terus buat langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian langsung aja kasih aja di overlay ya, ngasihnya di overlay akhiran kalian masing-masing. Nah oke guys, buat airannya tuh yang ini ya, di sini gua pasin dengan layar. Kita pasin dulu ini di titik terakhir. Dan di sini buat kecepatannya kita turunin ya di 0,6 sekon ya. Nah kalau udah di sini tuh ya udah gitu ya guys ya, tinggal kalian bentar ya. Nah oke, di sini tinggal kalian ekspor aja guys ya. Nah oke guys ya, itulah tadi buat tutorial bikin GG sesuai video short gua ya guys ya. Nah buat kalian yang pengen bikin GG apalagi itu tinggal komen aja di Instagram gua ataupun di langsung tag gua di YouTube ataupun di TikTok ya. Tapi ya jedek-jedek capcuk juga ya, jangan lu sama-samain dengan AM ya. Buang, kenapa kaku bang ini lah ya, jelas beda lah ya. Capcut sama AM itu beda kelas ya. Nah oke sih, thank you banget buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir. Gua ucapin terima kasih yang udah selalu support juga guys ya. Nah oke guys, kowe dong anjing. Nah oke guys ya, di sini gua ada template, izin pamit, sampai jumpa di next content and bye.